Ini kendor nih, terus bisa ditarik lagi mas. Itu cukuplah sementahun ya teman-teman ya, sementahun jangan sementara. One, two, three, come on! Come on, come on. Come on, come on. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bayu Official. Video kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman ya. Jadi kemarin itu ini si Ereking ini biasa kan dipakai harian ya buat saya kerja. Karena akhir-akhir ini intensitas curah hujan memang cukup sering dan itu berpengaruh juga terhadap kendaraan kita. Jadi itu ceritanya kemarin itu mau berangkat kerja pagi-pagi, rantai belakang ini, rantainya ini copot. Begitu saya cek, ternyata memang kurang perhatian dari saya. Jadi rantainya itu kering, terus kendor. Mungkin faktor kena air hujan juga ya, jadi cepat pelumasnya itu cepat hilang, jadi cepat kering rantainya, dan juga kendor. Nah ini juga masih kendor nih. Jadi kemarin itu di jalan itu sempat copot, 4 kali copot di jalan karena terlalu kendor. Jadi ini di belakang copotnya. Untungnya copotnya nggak ke sebelah kiri tapi ke sebelah kanan, jadi ke dalam sini nih. Nah jadi kalau dilihat secara fisik sih memang harusnya sih udah harus diganti ya. Kalau usia pemakaiannya ini lumayan, udah setahun lebih kayaknya sih dari pas pasang velg Thunder ini. Itu baru ganti itu berapa bulan itu baru rantai dan gearnya keset. Udah hampir setahun sih waktu pemasangan velg Thunder kayak Ereking ini. Tapi karena sekarang ini darurat nih, dadakan, belum ada dana cukup untuk beli yang baru. Ini mau saya coba akalin dulu supaya nih setelan rantainya ini bisa ada space lagi nih bautnya. Ini udah mentok banget ini. Ini saya standar 2 dulu ya motornya teman-teman. Nah di sini juga kelihatan nih apa, ini setelan rantai udah habis, sudah mentok, tapi ini rantainya masih kendor, jadi udah mulai melar kayaknya rantainya. Emang harusnya sih sebenarnya diganti, cuma karena duitnya masih mepet. Saya coba akalin dulu, nanti sekarang saya copot dulu nih. Nah di sini juga saya sedikit masukan ya buat teman-teman khususnya pengguna Ereking. Jadi kalau motor itu dipakai buat harian, usahain selalu sedia kunci-kunci ya, minimal kunci busi atau kunci L. Jadi kalau terjadi yang seperti saya alami ini, rantai copot ini, nggak perlu panik ya kalau di area-area yang memang jauh dari bengkel. Nah ini nih, ini saya cuma bawa kunci-kunci di sini nih, di box filter ini saya buat naruh kunci-kunci. Nah ini cuma ada kunci L, kunci pas, sama kunci busi, sama busi-busi. Jadi kemarin tuh sempat dibuka juga di jalan ini, bak sebelah kiri ini, bak magnet saya buka. Kebetulan baut-bautnya kan udah pakai kunci 8 ya, T8. Ini modal ini doang nih bisa buka, karena waktu lepas ini yang di depan itu nyangkut mentok ke setut kopling. Nah ini sekarang saya mau buka dulu ini bak kirinya, supaya ntar pas dipasang rantainya udah. Jadi kalau kita punya Ereking, kita juga harus sebisa mungkin mandiri ya teman-teman ya. Takutnya kadang kita trouble di area yang jauh dari bengkel, minimal kita punya kemampuan untuk bongkar-bongkar yang ringan-ringan. Sama satu lagi nih, saya selalu standby obeng setting di area stang itu, saya selipin obeng setting. Karena kalau lagi nggak enak anginnya kan bisa nyeting sendiri. Kemarin persis nih seperti ini. Kemarin kebetulan memang areanya nggak ada bengkel, di dalam kawasan gitu. Kebetulan bawa kunci-kunci seadanya. Alhamdulillah bisa dibuka di jalan. Untungnya nggak kena setut kopling. Kalau sampai kena setut kopling bisa
bengkok, malah repot lagi. Nah ini di atas nih, kemarin sempat saya foto pas posisi berhenti, rantainya copot. Nah jadi kemarin tuh udah rantai belakangnya copot, terus ini di dekat sini nekuk nih, lepas satu mata nekuk. Begitu mau diputar-putar nggak bisa karena mentok ini nih setut. Untungnya nggak bengkok setutnya, masih bagus. Nah ini sekarang saya mau buka rantai dulu, kita copotin rantainya dulu. Nah ini juga nih sambungan rantai juga kalau bisa harus sedia nih buat spare nih. Kalau putus, rantai putus, ini sambungan rantai berfungsi banget ini, berguna banget. Nah ini rantainya mau saya akalin dulu ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman caranya. Jadi satu sisi ini di gerinda, as rantainya itu di gerinda satu sisi. Setelah rata, cari baut yang ukurannya bisa masuk, kira-kira sama dengan asnya. Kemudian diketok terus sampai keluar di sebelahnya. Kalau udah keluar tinggal dicabut aja. Nah ini saya potong satu mata ya, satu atau dua mata hanya. Sekarang rantai udah dipotong, tinggal kendorin as roda supaya rodanya bisa maju, gearnya bisa maju. Tuh ini setelan rantai udah sampai mentok udah. Jadi kalau musim hujan memang teman-teman harus ekstra perhatian ya sama rantai ini. Rantai, pengereman. Untuk rantai usahain jangan sampai kendor atau kering. Apalagi kalau untuk racking ini 2 tak, rantai itu fungsinya sangat harus maksimal ya teman-teman ya. Karena begitu gentak aja udah rantai udah kenceng tuh. Buat racking yang galak-galak nih, rantainya harus kuat. Apalagi yang seneng tarik-tarikan ya, beset-beset, rantai paling sering putus. Jadi harus yang bagus kalau bisa, kalau beli yang original. Nah ini untuk kondisi gearnya. Ini untuk kondisi gearnya tuh teman-teman ya. Emang harusnya sih udah diganti, udah tinggal dikit lagi. Jadi gear sama rantai itu udah nggak ngeplak karena rantainya udah muai, udah melar. Jadi sama gear itu udah nggak ngeplak, ada goyang-goyangnya gitu kalau dikoclok-koclok. Tapi karena ini kondisinya darurat, jadi saya coba akalin dulu untuk dipotong 2 mata. Nah ini kalau dilihat ya teman-teman ya, ini udah ngoclak gitu, udah nggak ngeplak. Jadi memang harusnya sih baiknya sih diganti baru. Kalau ganti gear tuh harus set sama rantai supaya bareng. Tapi kalau lagi urgent begini, darurat, bisa coba dipotong rantainya dulu. Nah lumayan ya teman-teman ya, ada space ini untuk baut setelan rantainya. Sekarang udah ada space, bisa buat narik lagi. Tapi kalau
saran saya kalau teman-teman lagi ada dananya, ada uangnya cukup, baiknya diganti satu set yang baru. Nah, kalau ini untuk keadaan darurat nih, kayak saya nih lagi nggak punya duit, darurat nih. Nah, sekarang udah bisa disetel lagi rantainya. Bisa ini kendor nih, terus bisa ditarik lagi mas. Itu cukuplah sementahun ya teman-teman ya, sementahun, jangan sementara. Nah, sekarang rantai udah selesai, udah dipotong dan disetel. Sekarang tinggal bersihin area gear depan. Mumpung lagi dibuka, sekalian dibersihin pakai bensin. Kan biasanya nih banyak olinya nih, oli, kotoran, pasir apa, kalau hujan masuk daripada numpuk. Lupa kita pasang ini. Oke, pasang. Buat yang udah nonton terima kasih, buat yang udah subscribe juga terima kasih banyak udah support channel Bayu Official. Jangan lupa ditonton sampai habis, jangan di skip. Sekarang kita pasang baut-bautnya. Beberapa pesan lagi dari saya. Yang pertama, selalu cek kondisi kekencangan rantai pada saat musim hujan, jangan sampai kendor. Kemudian yang kedua, selalu lumasi rantai agar tidak kering, menghindari yang lebih fatal lagi, putus rantai. Jadi kalau saya masih alhamdulillah cuma kendor, copot, nggak putus. Kemudian yang ketiga, selalu sedia alat-alat secukupnya. Yang pertama, kunci busi sudah harus pasti, kunci busi dan busi. Kemudian kunci L, kalau suka ada yang udah diganti baut L ya, boleh kunci L, lebih simple. Kalau saya karena udah diganti baut sok kepala 8, jadi saya bawa kunci sok 8. Kemudian sambungan rantai, sikring jangan lupa. Buat yang udah support channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman YouTube dibalas dengan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian video pengalaman saya seputar copot rantai. Semoga ini bisa bermanfaat, menjadikan pelajaran buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam Ereking. Salam satu aspal.